Baik, perkenalkan nama saya Megita Lestari dari kelas 6T6 dengan NIM 23024130. Pada mata kuliah workshop pemodelan perangkat lunak ini, saya akan membahas beberapa artikel dengan menggunakan 10 diagram. Judul yang pertama yaitu Sistem Informasi Absensi Berbasis Web di Politeknik Negeri Padang. Artikel ini membahas tentang perancangan dan pembangunan sistem informasi berbasis web di Politeknik Negeri Padang. Penelitian ini bertujuan untuk menggantikan proses absensi manual menjadi sistem digital agar lebih efisien, akurat, dan mudah dikelola. Sistem ini memungkinkan pencatatan kehadiran mahasiswa atau pegawai secara online, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta kemudahan pengelolaan dan pelaporan data absensi secara cepat dan terstruktur. Pada artikel ini terdapat kerangka konseptual penelitian. Dari proses penelitian ini yang dapat kita lihat ada komunikasi. Pada tahap ini dilakukan komunikasi dengan stakeholder. Stakeholder adalah pihak yang terkait dalam pengembangan perangkat lunak ini, yaitu dosen dan register. Komunikasi bertujuan untuk memperoleh informasi kebutuhan stakeholder atau dosen register. Selanjutnya ada use case. Use case diagram ini menjelaskan interaksi antara admin, dosen, dan user dengan sistem. Use case diagram dari sistem yang akan dibuat. Use case diagram terdiri dari 3 aktor dan 26 use case. Selanjutnya kelas diagram. Kelas diagram adalah spesifikasi yang menggambarkan struktur dari sebuah sistem untuk menunjukkan kelas-kelas sistem, atribut, dan hubungan di antara kelas tersebut. Di sini ada kelas login, admin kelas, kelas dosen, kelas user. Nah, selanjutnya judul kedua yaitu pengembangan sistem penjualan menggunakan UML dan proses bisnis e-commerce pada TB Purnama Banjarnegara. Jurnal tersebut berfokus pada pengembangan sistem penjualan berbasis e-commerce di TB Purnama Banjarnegara dalam menggunakan pemodelan UML yang bertujuan untuk menganalisis dan memperbaiki proses bisnis penjualan agar lebih efektif dan terstruktur. Sistem ini dirancang untuk mempermudah transaksi, pengolahan data produk, serta meningkatkan pelayanan kepada pelanggan melalui digitalisasi proses yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Di sini ada use case diagram. Use case diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem. Use case diagram rekomendasi TB Purnama terdiri dari 2 aktor, yaitu konsumen dan administrator. Selain itu, use case diagram ini memiliki interaksi pada 12 use case, yaitu login, register,
cari produk, beli produk, check out, konfirmasi, pembayaran input, produk, update produk, hapus produk, verifikasi pembayaran, mengelola pesanan, dan rekap data penjualan merupakan use case diagram rekomendasi TB Purnama. Use case skenario. Use case skenario merupakan rincian gambaran dari sebuah kegiatan use case, dan setiap use case memiliki use case skenario. Setiap use case dalam use case diagram harus memiliki use case skenario yang menjelaskan setiap langkah pada use case terkait. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram menunjukkan urutan kegiatan pada suatu proses, termasuk kegiatan yang sifatnya berurutan atau paralel. Setiap urutan kegiatan pada suatu activity diagram merupakan gambaran dari deskripsi use case skenario, sehingga setiap activity diagram harus memiliki use case skenario. Setiap activity diagram menggambarkan suatu use case. Dari 12 activity diagram yang digunakan dalam penelitian, disajikan salah satu contoh activity diagram saja, bernama verifikasi pembayaran. Sequence diagram. Sequence diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan pemrosesan yang ada dalam use case skenario. Dalam praktiknya, use case diagram sering digunakan dalam proses desain sistem untuk memperoleh interaksi, hubungan, dan berbagai metode objek-objek dalam sistem. Setiap suatu sequence diagram yang dibuat dalam rangkaian UML harus merujuk pada satu activity diagram. 12 sequence diagram yang digunakan dalam penelitian ini hanya disajikan salah satu contoh sequence diagram saja, yaitu verifikasi pembayaran yang disajikan. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram merupakan diagram statis yang digunakan untuk pemodelan tampilan statis sistem dan tidak mewakili pemrosesan. Prototype User Interface Website. Pembuatan prototipe user interface website e-commerce sebagai model bisnis. Rekomendasi penelitian ini dirancang menggunakan Content Management System WordPress. Nah, judul yang terakhir yaitu implementasi diagram UML dalam perancangan aplikasi data pasien rawat inap pada Puskesmas Lubuk Buaya. Artikel tersebut membahas tentang implementasi diagram UML dalam perancangan aplikasi data pasien rawat inap pada Puskesmas Lubuk Buaya yang bertujuan untuk memodelkan sistem secara terstruktur agar pengelolaan data pasien terjadi lebih efektif, akurat, dan mudah diakses. Dengan menggunakan UML, sistem dapat dirancang secara jelas melalui berbagai diagram sehingga membantu dalam proses pengembangan aplikasi, serta meningkatkan kualitas layanan administrasi kesehatan. Nah, di sini terdapat use case diagram. Use case diagram menjelaskan manfaat dari aplikasi jika dilihat dari sudut pandang orang yang berada di luar sistem atau aktor.
Diagram ini menunjukkan fungsionalitas suatu sistem atau kelas dan bagaimana sistem berinteraksi dengan dunia luar. Use case diagram dapat digunakan selama proses analisa untuk menangkap requirement atau permintaan sistem tersebut harus bekerja. Adapun use case diagram sistem informasi pengelolaan data pasien data pada puskesmas Lubuk Buaya Padang dapat digambarkan. Di dalam use case, admin dan petugas berinteraksi dengan sistem. Kelas diagram. Kelas diagram memberikan gambaran hubungan antara label-label yang ada dalam database. Masing-masing kelas memiliki atribut dan mode atau fungsi sesuai dengan proses yang terjadi. Adapun kelas diagram untuk sistem pengambilan keputusan dalam pendataan pasien rawat inap. Activity diagram. Activity diagram menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan oleh aktor. Jadi, aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Sebuah aktivitas dapat direalisasikan oleh satu use case atau lebih. Aktivitas menggambarkan proses yang berjalan, sementara use case menggambarkan bagaimana aktor menggunakan sistem untuk melakukan aktivitas. Di sini terdapat aktivitas diagram admin dan diagram aktivitas petugas. Selanjutnya, sequence diagram. Sequence diagram menjelaskan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem berupa pesan message yang disusun dalam suatu urutan atau yaitu urutan kejadian yang dilakukan oleh seorang aktor dalam menjalankan sistem. Diagram ini menunjukkan bagaimana detail operasi dilakukan, pesan apa yang dikirim dan kapan terjadinya. Sequence diagram terjadi atas dimensi vertikal yaitu waktu dan dimensi horizontal yaitu menggambarkan objek yang terkait. Selanjutnya, collaboration diagram. Collaboration diagram menggambarkan interaksi antar objek atau bagian dalam bentuk urutan pengiriman pesan. Diagram komunikasi merepresentasikan informasi yang diperoleh dari diagram kelas, diagram sequence, dan diagram use case untuk mendeskripsikan gabungan antara struktur statis dan tingkah laku dinamis dari suatu sistem. State card diagram. State card diagram atau dalam bahasa Indonesia disebut diagram mesin status digunakan untuk menggambarkan perubahan status atau transisi status dari sebuah mesin atau sistem. Perubahan tersebut digambarkan dalam suatu graf berarah. State card diagram cocok digunakan untuk menggambarkan alur interaksi pengguna dengan sistem. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan.